Dulu waktu saya memperjuangkan perubahan dari institut menjadi universitas, Mendiknas waktu itu nggak setuju bikin fakultas kedokteran itu memang harus orang yang dalam tanda kutip ya setengah gila. Tapi bukan hanya itu ya kan, ini satu-satunya proyek fakultas kedokteran yang dibiayai oleh Jepang. Saya udah dapat penghargaan itu dari macam-macam. Yang pertama, yang paling prestisius itu mungkin Bintang Mahaputra Utama ya dari pemerintah RI tahun 2005. Saya itu CBE itu satu-satunya orang non Commonwealth. Pertama saya ditanya sama dubes Inggris di sini ya kan. Ini ada katanya rencana nih dari Ratu mau mengasih penghargaan CBE katanya. Saya bilang apa itu CBE? Ternyata itu CBE itu gelar kerajaan ya, gelar kebangsawanan, singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of British Empire. Assalamualaikum, Nur Iswan Channel. Jumpa kembali dengan saya dan Profesor Aziumardi Azra. Bagi yang belum kenal, beliau adalah alumni Universitas IAIN, UIN Syarif Hidayatullah. Dulu saya alumni IAIN. Oh IAIN bukan UIN ya? Dulu tahun 1982. Oke, ya kan? alumni Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat yang sekarang menjadi UIN Jakarta Syarif Hidayatullah. Iya. Masih pakai Syarif Hidayatullahnya kan? Oh masih. Masih, oke. Itu melalui perjuangan itu, Ya. karena dulu waktu saya memperjuangkan perubahan dari institut menjadi universitas, Mendiknas waktu itu nggak setuju, ya kan, pakai Syarif Hidayatullah. Ya waktu itu Mendiknasnya almarhum Profesor Malik Fajar. Dia cuma bilang sebetulnya kan nggak perlu amat Syarif Hidayatullah ya kan. Cukuplah Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya. Oke, ini kekeh. Iya, saya kekeh harus pakai Syarif Hidayatullah dan ada Islamnya. Jadi Universitas Islam Negeri, kata Pak Malik, Universitas Gajah Mada nggak ada negerinya, katanya UI juga nggak ada negerinya. Ya, kok Anda juga. ini ya kan? Ya, kenapa ngotot? Iya, kan? tapi saya bilang Pak Malik walau nggak ada Islamnya, waduh, saya nanti disalahin dah gitu kan. Para leluhur. Iya, akhirnya yang jadilah sudah berjuang. gitu. Iya. Oke. Maka muncullah nomenklatur yang pertama itu, apa? Yaitu UIN. UIN itu singkatan dari Universitas Islam Negeri. Pertama kali muncul. Dan itu diikuti dengan oleh IAIN seluruh Indonesia. Iya. Kita yang paling pertama kan 20 Mei 2002. Pionir Hari Kebangkitan Nasional. Jadi sekarang ini tahun 2022 ini udah 20 tahun, bayangkan aja. Waktu ngobrol di Kanada dulu kita mau buat fakultas kedokteran. Iya. Saya bilang, ini orang dalam hati, mohon maaf nih, saya bilang, mimpi kali ya. Ini UIN kan enggak punya tenaga pengajar. Sekarang jadi salah satu fakultas kedokteran terfavorit. Bikin fakultas kedokteran itu memang harus orang yang dalam tanda kutip ya setengah gila gitu ya, gila dalam pengertian. Jadi nggak salah dong saya. Iya nggak salah, Nur Iswan nggak salah. Jadi saya pada satu hari waktu makan siang bicara dengan wakil rektor 1 ya kan, saya bilang kita ini udah jadi universitas, tapi ini belum lagi menjadi universitas komprehensif kalau di Eropa. Komprehensif university. Dia bilang bagaimana? Semua jurusan. Iya, dia bilang apa itu Pak universitas komprehensif itu? Yaitu bahwa kita belum ada fakultas kedokterannya. Ayo kita bikin fakultas kedokterannya. Nah, terus iya Pak, nanti saya panggil, saya bikin undangan untuk rapat senat. Karena untuk bikin fakultas baru itu kan ketentuannya kan harus rapat senat. Saya bilang nggak usah rapat senat, saya bilang cari aja file yang mengenai rapat senat yang terakhir, tambahkan di situ satu poin bahwa senat sudah setuju bahwa kita mendirikan fakultas kedokteran. Iya. Jadi ditambahin aja, jadi nggak ada rapatnya. Jadi itu kan
Terus setelah itu rektor pusing nyari tenaga pengajar. Enggak juga. Enggak juga ya? Iya, ya saya pertama kan minta Profesor almarhum, sekarang udah almarhum MK Tajudin untuk menjadi dekannya. Rektor UI. Nah, beliau ini mantan rektor UI. Terus dia ketawa-ketawa aja, Pak Edi katanya, Pak Sumardi bikin fakultas kedokteran tuh mahal Pak, katanya perlu banyak duit gitu. Terus saya bilang sama Pak MK, pokoknya kalau soal duit, Pak MK jangan ngomong soal duit sama saya. Apapun kebutuhan Pak MK soal duitnya saya carikan. Pokoknya yang penting Pak MK mau gitu kan. Dia ketawa-ketawa. Akhirnya mau? Belum itu, masih saya harus genjot lagi. Masih harus diyakinkan. Genjotnya meyakinkannya begini. Dulu kan Pak MK sering bicara kedokteran yang Islami, ya kan. Nah, nggak mungkin Fakultas Kedokteran UI itu menjadi Fakultas Kedokteran Islami karena sudah karatan. Itu bahasa. Guyonnya gitu lah. Iya. Nah, ini Pak MK bikin nih Fakultas Kedokteran Islami itu di UIN. Makanya dekan pertama tuh almarhum MK Tajudin. Iya, makanya beliau itu kan legenda di dunia kedokteran tuh legend. Dia legenda. Jadi begitu dia mau ya kan, itu Pak MK itu luar biasa lah. ini yang saya bingung. Rektor UI turun pangkat jadi dekan di UIN itu gimana ceritanya? Itulah luar biasa, karena itu kan tadi itu saya kok mau-mauan diri? Iya, karena mungkin dia yakin dengan tantangan saya itu. Kan? Pokoknya Pak MK nggak usah inilah soal duit ya kan. Pokoknya Pak MK ini bikinlah kedokteran yang Islami, walaupun fakultas kedokterannya itu tidak ada label Islamnya di situ. Biasa saja fakultas dulu kan namanya Fakultas FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ada 5 prodi di situ. Ada kedokteran, pendidikan dokter, ada farmasi ya kan, farmasi, kesehatan masyarakat. Iya, kedokteran sama kebidanan. Iya, perawatan. 5 itu. Oke. Nah, itulah dari Pak MK yang mimpin. Inilah living legendnya selain intelektual muslim, Pak Profesor Edi atau Kak Edi biasa dipanggil oleh teman dekatnya atau oleh pers. Inilah yang menginisiasi UIN sehingga sekarang itu berubah namanya jadi. Sekarang udah 500-an dokternya, bayangkan itu. Udah ada kedokteran ya. Yang bekerja di seluruh Indonesia, bayangkan aja. Yang lebih kacau lagi, saudara-saudara, itu pengamat politik terkenal itu sekarang tidak hanya dari UI, dari UIN. Ya, kebanyakan kader saya itu. Ya, kader saya lah. Ya kayak Burhanuddin ya, Burhanuddin Muhtadi itu kan. Sekarang siapa? Gigin ya? Iya, itu Gun-Gun. Gun-Gun ya, Gun-Gun. Ada lagi Adi Prayitno. Adi Prayitno yang muda lagi nih. Terus Ali Munhanif. Ya pokoknya itu. Hendro. Ya, tentu saja yang godfather-nya Saiful Mujani ya kan. Yang punya SMRC. Itu godfather-nya tuh ya. Itu godfather-nya. Sama-sama sama saya membuat naskah akademik perubahan dari institut menjadi universitas. Itu salah satu aktornya itu ya. Aktornya dia sama Hendro ya kan. Hendro Prasetyo itu. Iya, itu sama-sama kita di Kanada kan? Iya, jadi itulah cerita Fakultas Kedokteran itu ya. Tapi bukan hanya itu ya kan. Ini satu-satunya proyek Fakultas Kedokteran yang dibiayai oleh Jepang. Ya, kenapa Jepang bisa itu? Ya, saya mau dan bisa itu. Iya, ketemu dubesnya. Saya bilang sebetulnya Jepang itu ya, kalau orang membayangkan ya Jepang itu selama pendudukan di Indonesia itu kerjanya cuma romusa gitu kan. Ya kan? Terus? Tapi sebetulnya kalau dari sudut umat Islam itu banyak hal yang positif dari masa pendudukan Jepang. Jadi ilmu lobby tingkat tinggi nih. Ilmu silat Minangnya mantap ini. Jadi dubesnya bingung dia, apa itu Pak katanya. Ada 4 Pak yang positif itu, yang dikenang oleh umat Islam. Yang pertama, Jepang itulah yang membuat Masumi. Ya kan, tadinya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, ya kan, oleh Jepang dibikin Federasi Masumi. Masumi itu Majelis Syura Muslimin Indonesia, itu federasi dari ormas-ormas, ya kan. Nah, itu jadi persatuan pertama kali di antara organisasi Islam itu dilakukan oleh Jepang, ya kan. Kaget ya, iya ya. Yang kedua, itu Jepang lah yang membawa kiai-kiai di dalam pembicaraan tingkat tinggi di antara tokoh-tokoh kepemimpinan nasional mengenai masa depan Indonesia. Itu di BPUPKI kan. Jadi sur dong dubesnya. Senang dia.
Habis senang baru sodorin. Iya, terus yang donasi dong. Ya, belum. Oh, belum. Yang masih ada yang ketiga. Yang ketiganya itu Jepang lah yang melatih kepanduan kita itu latihan-latihan kemiliteran. Jadi peta itu. Nah, iya, nanti kemudian masuk ke TNI, ya kan? Makanya ada orang seperti Sudirman, Jenderal Sudirman, ya kan? Waduh, hebat. Terus? Yang terakhir, Jepang itu juga yang membuat cikal bakal Kementerian Agama, yaitu namanya kantor Sumobu Sumuka, ya kan? Di masa Jepang. Oh, jadi heran dia. Nah, lalu terus apa? Ya udah Pak, kita bikin ini Japan Indonesia Memorial Project. Oh iya. Apa itu? Indonesia Memorial Project. Ini kawan baik harus belajar ilmu lobby tingkat tinggi nih. Terus? Dia bilang, dalam bentuk apa? Ini Pak, kita lagi mau menyiapkan fakultas kedokteran nih. Nanti Jepang lah yang... Padahal kalau dubes sivitas, apa hubungannya memori dengan fakultas kedokteran ini, memorial dengan kedokteran, disambung-sambungin ya kan? Iya, dia bilang juga, waduh kita ini agak sulit katanya. Kita nggak boleh dana pemerintah digunakan untuk lembaga yang berafiliasi dengan agama, ya kan? Waduh. Kan ini ada I-nya kan? Iya, ada Islamnya. Terus? Ya kan? Terus? Ya saya bilang ini kita bikin kedokteran, itu bukan soal Islam, ini soal masyarakat Indonesia di kampung-kampung, di desa-desa yang harus kita perbaiki kesehatannya, gitu kan? Oh, baru nganggu-nganggu. Akhirnya saya dikirim ke Tokyo untuk 2 urusan. Yang pertama, melihat sekolah tinggi kedokteran yang mempersiapkan calon-calon dokter yang akan ditempatkan di desa-desa di Jepang. Oke. Gitu. Terus yang kedua, saya diutus kepada Kemlu dan ke kantor JBIC membicarakan itu. JBIC itu kan Japan Bank for International Cooperation. Jadi membicarakan itu. Terus? Ya dari situlah kemudian akhirnya pada tahun 2005 itu disetujui oleh Jepang menjadi satu-satunya proyek Jepang dalam bidang pendidikan. Jangan aja itu. Yang lain infrastruktur semua. Yang lain itu ada jalan, ada pelabuhan di Tanjung Priuk sana. Nyelip satu. Gara-gara 4 poin pendidikan, hanya karena 4 poin nilai positif Romusa. Iya. Bukan nilai positif Romusa, nilai positif dari pendudukan Jepang. Oh, dari perspektif Jepang. Orang Islam gitu kan. Jadi dia berapa nilainya itu? Nilainya saya nggak ingat persis, tapi pokoknya itu membangun fasilitas lah. Gedung perkuliahan, kantor, laboratorium dengan alat laboratoriumnya, asrama. Karena anak-anak fakultas FKIK ini harus masuk asrama dalam tahun pertama itu, harus di asrama. Kemudian puskes juga dibikin. Yang kedua, bagian kedua dari paket itu mengambil doktor di Jepang 30 orang. Jadi 30. Tapi khusus yang anak kedokteran enggak? Bukan, dosen-dosen muda. Kan dosen muda dibawa oleh Pak MK ke sini dari FKUI kebanyakannya, dokter-dokter. Iya, maksudnya basicnya yang udah dokter kan? Iya, sudah dokter ya. Ada juga yang sudah spesialis, ada juga yang lagi S2, tapi kemudian PhD dikirim ke program S3 ke Jepang. Jadi oleh karena itu, ketika mereka pulang, tahun berapa pulangnya, sekitar 2010-an lah gitu ya. Ini Fakultas Kedokteran FKIK UIN ini salah satu dari fakultas kedokteran yang punya sumber daya manusia yang begitu lengkap. Yang maksudnya yang PhD gitu ya. PhD, karena memang dipersiapkan. Iya, nah itu dia. Jadi itulah ya. Salah satu pencapaian seorang Profesor Azimut Dasra meyakinkan duta besar dulu ya kan? Iya. Itu sederhana, tapi itulah pintunya tuh. Ya memang ini sih saya itu punya taktik atau strategi yang saya sebut kalau kita deal dalam soal keuangan itu kita pakai carrot and stick ya kan. Jadi kalau ke pihak dubes tuh carrot aja udah berhasil gitu kan. Kasih wortel berhasil itu. Kalau enggak baru tekan. Tapi saya nggak sampai mengeluarkan stick saya kepada Jepang. Yang saya keluarkan stick itu ke pemerintah kita, dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Waktu itu menterinya Kian Gi. Kita kan mencari dana nih untuk membangun kembali kampus. Kita kemudian udah bikin proposal ke IDB, Islamic Development Bank. Ya kan? Itu kan harus, karena soal seperti itu kan harus melalui Bappenas. Iya, dari government ya. Kena pinjaman ya kan. Tapi Pak Kui bilang, waduh, IDB ini katanya ini pengembaliannya besar, returnnya besar,
pemerintah kita berat nih membayarnya katanya kan. Coba usahakan bank yang lain deh. Dia bilang ADB, Asian Development Bank gitu. Saya bilang sama dia, Pak Kwik, ini pertama kali nih perguruan tinggi agama Islam negeri lagi untuk berusaha membangun kembali kampusnya. Selama ini yang selalu dibangun itu hanya kampus perguruan tinggi umum negeri, ya kan, mulai dari UI atau Gajah Mada dan seterusnya lah. Ini pertama kali, ya. Iya, tapi ini berat pemerintah kita, Pak. Nah, Pak Kwik, saya bilang sama dia, ini kan UIN ini kan tempat anak-anak muda santri, Pak, ya kan? Dan sekarang ada fakultas kedokterannya, nanti kita bikin, ya waktu itu sudah ada fakultas kedokterannya, tapi sedang dirancang gitu ya, tahun 2001 itu, waktu zaman Ibu Mega itu, 2002 itu, presidennya Ibu Mega. Terus dia keberatan, ya saya bilang, Pak, ini tempat anak-anak santri belajar. Dan anak santri ini biasanya terpinggirkan, Pak. Selama ini terpinggirkan. Dan Pak Kwik kan tahu kalau orang yang terpinggirkan itu cepat marah, mudah marah, ya kan? Dalam bahasa terangnya itu ngancem. Saya bilang, ini kalau misalnya untuk dibangun kampusnya aja nggak disetujui pemerintah, nanti kalau dia marah bagaimana? Mereka marah gimana? Gitu itu kan? mengancam halus lah ya. Kan? Terus? Nah, baru kemudian setelah itu dia setuju. Setuju dia. Jadi ketika dibilang ada santri yang suka bisa marah, itu anak-anak muda, stick dalam tanda petik tuh. Ya itu stick dalam tanda ketik. Mungkin kebayang sama dia kan. Kebayang sama dia lah. 5.000 mahasiswa UIN terus geruduk Bappenas kan repot juga. Iya kan, dia itu kan rektor ini yang ngomongin. Kiangi kan dia kan paham lah gitu ya. Saya bilang, lagian kalau Pak Kwik setuju, Pak Kwik juga dapat pahalanya ini. Iya. Walaupun saya tahu Pak Kwik bukan orang Islam, tapi ada pahalanya, Pak, kalau bapaknya setujui. Akhirnya disetujui itu. Tapi setelah keluar stick itu, setelah bilang ada anak muda pemarah, santri pemarah yang bisa menggeruduk, ya kan, baru dia setuju. Oke. Jadi itulah apa pengalaman saya. Memang nggak semua orang bisa atau mau itu susah ngomong ke pejabat tinggi seperti itu, ya kan, mengeluarkan stick seperti itu. Itu mestinya marah tuh pemerintah, ya kan, diancam begitu. Harusnya kan, saya pernah juga ke Pak Harun, rektor, waktu itu rektor. Harun Nasution. Iya, dia rektor waktu itu. Saya aktivis mahasiswa, ya kan, ketua senat, ya kan. Jadi Pak Harun itu rektor kan, Harun Nasution rektor Institut Agama Islam Negeri. Saya ketua senat, ya kan. Satu waktu dia mengambil kebijakan dua. Yang pertama itu menaikkan SPP. Ketua senat mahasiswa. Iya, senat mahasiswa. Jadi dia menaikkan itu SPP. Yang kedua, dia menutup perpustakaan malam-malam karena katanya ada yang pacaran di perpustakaan itu. Akhirnya terjadilah demo-demo, ya kan. Terus kemudian kita menghadap beberapa orang ke Pak Harun, ya kan. Berapa orang, 3 orang, 4 orang lah pimpinan mahasiswanya, ya kan. Terus Pak Harunnya nggak mau, ya kan. Akhirnya saya ngomong, Pak Harun, itu mahasiswa udah banyak yang mau demo. Kalau terjadi apa-apa saya nggak tanggung jawab, Pak. Saudara mengancam saya, ya, kata Pak Harun. Udah duduk di kursi saya, saudara aja yang jadi rektor, katanya. Itu Pak Harun tuh, masih ingat saya. Saudara duduk sini, duduk di kursi saya ini. Jadi rektor, Anda saudara saja yang ngambil kebijakan. Dia pakai istilah saudara, bukan Anda. Iya. Ya bukan, Pak, saya nggak ngancam Bapak, masa saya mengancam rektor gitu kan. Dalam hati emang gue ancam loh. Jadi begitulah ceritanya. Akhirnya, jadi emang rektor aja udah latihan ngancamnya tuh dari muda. Iya itu. Ya memang itulah. Jadi kalau ngancam presiden pantesan. Saya nggak bukan ngancam ya, ngeritik lah. Kalau sekarang sih mengkritik, kita nggak ngancam. Kalau ada sih yang ngancam juga ada. Aktivis sekarang ini ada kan yang mengancam presiden, misalnya people power katanya kan. Presiden Jokowi turun, people power katanya. Ada yang mengancam kayak begitu. Nah, saya nggak mendukung ide seperti itu. Bagi saya selalu mengusulkan, kalau kita punya kritik sama Presiden Jokowi, ya kritik nggak apa-apa, tapi jangan kemudian menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan, itu nggak benar. Kita ikuti aja, 2 tahun lagi kan nggak lama. Referendumnya kan? Nanti 2024, ya kan. Nah, itu. Jadi saya nggak mendukung cara-cara, tapi ada di kalangan aktivis, di media sosial, media banyak yang begitu. Nah, saya nggak mendukung yang begitu-begituan. Oke. Kita kembali ke 4 poin tadi itu.
Dari mana ide 4 poin nilai positif dalam tanda petik nilai positif pendudukan Jepang itu? Iya, itu sudah ada sebetulnya dalam buku-buku sejarah, tapi kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah alat lobby, poin lobby. Ya, poin lobby itu saya kira baru pertama kali, dan juga baru pertama kali orang menulis, karena kemudian saya diminta oleh Japan Foundation memberikan orasi di Jakarta sama di Tokyo mengenai 4 poin itu dalam bahasa Inggris. Ya. Gara-gara 4 poin jalan-jalan ke iya, Jepang ya? Iya. Padahal nggak diniatin itu ya? Jadi saya diminta itu oleh Japan Foundation bicara soal itu. Okay. Ya, tentu saja saya elaborasi secara akademik yang bisa dipertanggungjawabkan ilmiah gitu. Jadi gini Kak Edi, saya tuh berkenalan pertama kali dengan Kak Edi itu. Ya. Di mana itu? Itu buku. Oh iya. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Iya. Betul ya? Iya. Jadi disitulah saya tahu bahwa ulama Indonesia itu ada yang bukan dari hanya Gujarat, ternyata dari Kurdi. Iya banyak. Nah inilah penulisnya. Jadi kalau mau tahu sejarah masuknya Islam ke Indonesia, inilah pengarang bukunya. Dan pertama kali itulah saya jatuh cinta sama Profesor Edi. Sehingga saya menyebut beliau ini the living legend, one of the living legend intelektual Muslim lah. Iya. Sekarang karena ya memang sih jadi kawan kita intelektual kita ini udah pergi satu persatu ya. Mulai yang pertama itu kan Gus Dur bukan Gus Dur, Cak Nur dulu tahun 2005. Setelah itu Gus Dur, yang terakhir sekali ya ini Buya Syafi'i. Buya Syafi'i ya. Juga ada yang sudah wafat itu kayak Mas Dawam Raharjo, Mas Hadi Sasono, Johan Effendi ya kan. Jadi sudah berkurang gitu ya. Iya. Jadi nggak salah kan saya bilang the living legend. Iya. Jadi ya saya nggak berani memakai istilah itu. Kan itu istilah saya ya kan. Istilah Noriswan Channel. Iya. Jadi Profesor Edi itu setelah dari UIN kawan baik itu mendapatkan beasiswa ke one of the best US University. Ya, masuk Ivy League lah. Ivy League. Jadi Columbia University. Betul ya? Itu ya dapat 2 master. Dapat MPhil sama MA ya. MPhil itu di atas MA. Di atas MA ya. Jadi MPhil kalau di Columbia itu orang yang sudah lulus persyaratan untuk PhD. Coursework misalnya bahasa itu kan karena di Columbia itu hampir sama lah dengan McGill ya di Kanada. Jadi program S3 itu harus ada kuliah lagi. Kalau di Columbia itu antara 2 sampai 4 resident unit, 4 semester. Sama dengan di McGill juga begitu. Selain itu jadi full ada kuliah. Jadi tidak seperti sistem kontinental Eropa atau Australia dan Inggris, di mana di S3 itu tidak ada lagi kuliah, tinggal riset dan menulis. Kalau di sistem Amerika Utara, kebanyakannya ya harus ikut lagi ngambil coursework. Itu gimana cerita dapatnya beasiswa ke Columbia tuh? Ya karena Fulbright ya? Saya S2-nya dari Fulbright. Nah cuma memang Fulbright-nya itu di Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, ya kan. Saya kemudian pindah mendapat beasiswa dari Columbia Presiden, dari rektor ya. Dari rektor. Columbia itu ya atas dasar nilai-nilai saya pada waktu S2 itu, yaitu kalau di Amerika disebut straight A students. Semua dong. Iya. Semua straight A students. Terus ditawarin. Ya kemudian kita mengajukan diri mendapat beasiswa, akhirnya dapat tuh. Ya karena itu straight A student, jadi dikasih multi-year scholarship oleh Columbia Presiden, ya kan. Multi-years itu artinya beberapa tahun, ya kan. Nah, jadi saya pakai itu beasiswa untuk mengambil coursework, ya kan. Mata kuliah lagi ngambil, ya kan. Iya. Nanti supaya untuk apa istilahnya tuh requirement untuk ngambil PhD ya? Iya, termasuk bahasa ya kan. Jadi bahasa itu selain bahasa Inggris saya mengambil 2 lagi bahasa riset, Western Research Language for Islam ya. Yaitu bahasa Prancis dan bahasa Belanda. Kemudian 2 bahasa Islamnya, 2 bahasa Islam itu ya bahasa
Arab dengan satu lagi bisa diterima bahasa Indonesia ya kan, karena saya risetnya itu mengenai jadi ulama Arab bisa. Iya, ya baca saya riset bahasa Arab. Oke. Terus Perancis bisa? Perancis bisa, Belanda bisa ya kan. Comment ça va? Hah? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Parlez-vous français? Parlez français. Oke. Ya, jadi itu di Kolombia berapa tahun? Di Kolombia dari itu, sejak 7 awal. tahun. Oke, jadi berapa lama itu di Kolombia total? Saya di Kolombia itu 7 tahun ya. Saya datang tahun 1986 dan pulang tuh 93 ya. Pada usia berapa 86 tuh? 86 saya usianya 31 ya. Oh, 31 tahun? Iya, 31. Kemudian apa itu lulusnya PhD? 92 Oktober 92, jadi 7 tahun lah ya. 31 plus 7 38. Jadi belum 40 ya? Belum. Habis itu postdoc kan ya? Habis itu saya postdoktoral. pulang dulu ya kan, ikut membangun dulu jurnal Studia Islamica itu yang masih terbit sampai sekarang, yang jurnal Scopus ya di sini. Kemudian setelah itu saya kemudian ikut mendirikan PPIF, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat di sini. Di UIN di juga. UIN ya. Setelah itu baru kemudian saya ke Oxford menjadi fellow. Oke. Visiting fellow di Oxford ya. Selama setahun, 94 sampai 95 ya. Kerja sama Oxford atau enggak, saya mengajukan aplikasi dan diterima ya kan di situ sebagai postdoc gitu. Oh, berapa tahun di Oxford? Setahun. Oh, lumayan. Postdoc di McGill University enggak ya? Belum ya? Enggak, saya belum. Oh, oke. Ya, jadi setelah itu saya pulang 95, enggak lama setelah itu Pak Kures minta saya sebagai wakil rektor 1 gitu, dengan mandat 2 itu. Pertama menyiapkan naskah akademik perubahan dari institut menjadi universitas, yang kedua bikin naskah juga untuk mendapatkan dana pembangunan kampus ya. Yang diajukan ke IDB itu, Islamic Development Bank ya. Iya. Jadi itu ceritanya ya. Walaupun sebetulnya ketika Pak Kures minta, saya menolak ke Pak Kures. Dipanggil saya oleh Pak Kures ke kantor. Untuk menjadi purek? Menjadi purek, saya menolak karena apa? Kok dikasih jabatan nolak, gimana ceritanya? Ya, saya bilang, saya Pak lebih senang jadi dosen biasa aja Pak, bebas. Ya kan, nulis dan lain sebagainya ya kan. Kemudian saya juga masih muda Pak, ada yang lebih senior dari saya lah gitu kan. Terus? Ya saya belum terbiasa di birokrasi Pak gitu kan, mengurus administrasi. Terus apa yang membuat kalimat apa yang membuat KEDH-nya mau? Ya saya nggak bisa Pak. Kalau gitu saya kasih waktu saudara 1 minggu deh katanya, nanti seminggu lagi ke sini katanya kan. Suruh sholat istikharah lah katanya. Terus seminggu setelah itu saya balik lagi ya. Terus saya melapor ke Pak Kures, Pak, saya masih tetap nggak bisa Pak. Kata Pak Kures, ini anak dikasih. Pak Kures bilang, saudara PNS ya katanya ya. Iya Pak, kan PNS, PNS kan, pegawai negeri. Ya kalau PNS harus mengikuti perintah dari atasan. saya atasan saudara, jadi saudara harus mengikuti. Ya udah nggak bisa lagi deh. Jadilah kemudian. Kan katanya kalau kunci sukses hidup itu jangan melawan Tuhan, jangan melawan orang tua, jangan melawan atasan. Iya. Untuk nurut. Iya, saudara kan. Kalau nggak sampai jadi rektor. Katanya ya, iya kan. Akhirnya ya jalannya ke sana ya kan. 96 itu jadi wakil rektor, kemudian 97 Pak Kures jadi Menteri Agama, kemudian ada reformasi, kabinet terakhir Pak Harto bubar Pak Harto sendiri mundur, ya sudah, ya kan. Itulah otomatis nggak otomatis sih ada proses ada proses iya akhirnya tapi hanya menggantikan akhirnya meneruskan Pak Kures bulan Oktober 1998 Kepres dari Pak Presiden Habibie itu kan. Jadi itu ceritanya jadi kan? Rektor karena Profesor Kures diangkat jadi menteri.
karena Pak Kures diangkat jadi menteri, walaupun menterinya cuma sebentar gitulah. Iya kan untuk membuka jalan Profesor Edi jadi rektor aja. Itu udah garis tangan. Tapi sebentar, di rekam jejak Kak Edi itu pernah jadi wartawan di Panji Masyarakat kan? Iya, dari tahun 79 sampai 1985, sampai awal 86 lah setelah saya ke... Jadi setelah selesai di UIN? S1? Oh enggak, masih mahasiswa. Saya tahun 79 itu saya aktivis mahasiswa, memimpin mahasiswa demo ya melawan masuknya aliran kepercayaan ke dalam GBHN, itu demo di kampus. Terus? Akhirnya kemudian saya banyak berkenalan dengan... Bukan hanya itu, diwajibkan ditangkap, dimasukkan ke Guntur sana. CPM Guntur. Oh, sempat ya? Iya, kemudian dibebaskan sama orang kampung saya namanya almarhum Anas Malik. Waktu itu dia Kapendam Jaya, Kapendam 5 itu Kodam. Berapa lama di Guntur? Sebentar markas. Sih, karena kemudian cepat dibantu oleh Pak Anas, itu dikeluarkan oleh Pak Anas, tapi wajib lapor selama 3 bulan, hari Senin dan Kamis. Jadi saya harus lapor itu. Kalau yang lain kan dimasukkan ke kampus kuning itu. Di Bekasi sana itu. Itu dia. Nah, jadi iya. Oke. Saya sudah jadi wartawan Panji Mas itu. Oh, sudah. Dari tahun 79 itu ya. Sampai tahun... Berarti bareng dengan Subahasa. Oh, itu senior dia. Senior kan ya? Senior ya kan. Oke. Berapa? Jadi 5 tahun jadi wartawan? Iya. Yang kalau yang sepantaran nama saya itu BHM, Bambang Harimurti itu. Oh, oke. Di Tempo ya? Yang di Tempo ya? Ya. Oke, terus disitulah latihan menulis terasah ya? Iya, saya memang sudah lama kalau di dunia jurnalistik itu aktif. Saya aktif di IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, dengan kawan-kawan Salemba. Salemba itu tabloid UI di Salemba itu yang diterbitkan oleh orang seperti Wikrama Abidin almarhum, Pak Musuk NST dan seterusnya itu. Tokoh-tokoh pers lama ya? Iya, saya dulu sebagai narasumber dalam misalnya bagaimana cara membuat berita keras, hard news dan soft news seperti features, ya kan, human interest gitu, dan juga suka memberikan materi mengenai bahasa jurnalistik, ya. Jadi itu memberikan pelatihan bahasa jurnalistik. Ya. Berawal dari pers, ya berujung sekarang di Dewan Pers. Iya, itulah dia. Ya itu jalannya seperti itu. Jalannya ya. Nah jadi bagi saya memang keterlibatan di dunia pers waktu saya masih mahasiswa atau sebelum berangkat ke Amerika itu adalah bahagian penting dari intelektualisasi, proses intelektualisasi diri saya, ya kan. Jadi misalnya prinsip 5W1H itu ternyata kemudian itulah yang juga menjadi dasar dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu juga kalau mau menulis ya, menulis bidang sejarah harus menjawab 5W1H itu. Iya. Apa kejadiannya apa sih gitu kan? Gitu, ya kan? Iya. Walaupun bedanya ya kan kalau tulisan-tulisan di media di pers itu 5W1H-nya itu mungkin sering sekali kering, datar ya kan, datar saja, naratif gitu. Nah, kalau sejarah kan sudah setelah menjelaskan 5W1H itu bisa menjelaskan interpretasinya, ya kan, memberikan interpretasi, memberikan analisis, apalagi kemudian saya sering menggunakan pendekatan sejarah social history. Nah, social history itu meminjam teori-teori ilmu sosial, teori-teori antropologi, teori-teori ilmu politik untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Oke. Tapi ya sebentar, saya agak penasaran. Lulus dulu aliyah apa SMA? Saya di kampung PGA namanya. PGA. Oh, pendidikan guru agama. Guru agama negeri 6 tahun. Sama dengan ibu saya. PGA, iya. Tapi ibu saya PGA Jogja. Oh iya. Oh, jadi dari PGA masuk ke UIN. Ke UIN. Kok UIN nanti. Jadi bukan datang dari pesantren ya? Bukan, saya bukan dibesarkan dari pesantren. Karena memang
di Sumatera Barat kan tradisi pesantren itu sudah ambruk lah bilang begitu ya. Pesantren di Sumatera Barat itu surau, ya kan? Surau sebagai surau yang lengkap pendidikannya, ada pokoknya fasilitas pendidikannya lengkap, bukan surau sebagai langgar, tapi surau sebagai lembaga pendidikan yang lengkap seperti pesantren. Mukim? Ya mukim, ada kamar santrinya di situ, gurunya. Ya segala macam lah, kayak pesantren lah. Tapi kan itu tidak bertahan ya. Jadi tidak ada tradisi pesantren atau tradisi surau pada zaman saya itu udah nggak ada. Jadi itulah yang. Jadi makanya tetap di rumah. Iya. Tapi pelajaran agamanya didapat di sekolah atau di lingkungan? Dua-duanya dari ibu. Keluarga. Ya dari ibu saya sama sekolah. Ibu saya guru agama. Jadi dialah yang mengajar saya ngaji dan lain sebagainya itu. Kenapa milih IAIN? Kenapa bukan umum walaupun dari PGA? Sebetulnya pilihan sendiri apa pilihan orang tua? Sebetulnya setelah saya menjelang tamat dari PGA itu, saya bilang sama almarhum ayah saya mau ke IKIP, ya kan? Iya. Tapi dia bilang kalau dia nggak mengizinkan. Dia bilang kalau kamu mau masuk IKIP ya tidak mau dibiayai, kami nggak membiayai gitu. Kenapa alasan orang tua itu seperti itu? Saya kira mungkin karena dia menganggap ya itu pendidikan umum, dia maunya pendidikan agama gitulah. Mungkin bagi dia pendidikan agama lah, itulah ya. Iya, pendidikan agama lah yang paling yang paling penting gitu. Nah, akhirnya negosiasi, saya bilang oke lah. Saya masuk IAIN gitu kan, tapi maunya di Jakarta gitu. Di Padang kan juga udah ada IAIN, ya. Namanya IAIN apa? Imam Bonjol. Imam Bonjol. Ya akhirnya saya diizinkan ke sini. Itu ceritanya. Bargainnya. Kenapa milih Jakarta? Pesona apa? Ada pesona apa? Apakah udah tahu ada tokoh banyak? Dulu itu saya pengen kuliah ke Mesir, ya kan. Alasan. Jadi karena mengikuti jejak langkahnya Buya Hamka kan, dia doktor HC-nya dari Universitas Al-Azhar. Ya saya pengennya begitu juga. Jadi inspirasinya ini Buya Hamka nih. Iya, Buya Hamka secara akademik ya, profesor doktor ya kan dia. Iya. Oke. Jadi itulah makanya saya ke Jakarta ya. Ya. Ini satu lagi yang paling menjadi stepping stone menarik dari perjalanannya Kak Edi itu mendapat gelar Sir. Iya kan? Iya. How are you, Sir? Iya. Iya kan? Jadi memang saya ini. Would you like to tell the story about apa itu Sir? Iya. Yang pertama sebelum Sir itu, mungkin saya. Sir itu gelar bangsawan Inggris ya? Iya, mungkin satu-satunya orang sarjana Indonesia yang punya gelar paling lengkap, penghargaan paling lengkap ya sebagai sarjana. Maksudnya itu saya udah dapat penghargaan itu dari macam-macam. Yang pertama yang saya kira yang paling prestisius itu mungkin Bintang Mahaputra Utama ya dari pemerintah RI tahun 2005 ya. Itu pengabdian. Jadi tidak semua orang dapat, biasanya yang dapat Bintang Mahaputra Utama itu menteri-menteri ya kan. Saya kan bukan menteri, saya rektor ya kan, tapi mungkin pemerintah SBY waktu itu mempertimbangkan saya tahun 2005 itu ya mengembangkan IAIN ini jadi UIN 2005 itu kan udah menjulang itu kan. Iya. Jadi saya dianugerahi Bintang Mahaputra Utama. Sebagai Bintang Mahaputra Utama antara lain punya hak istimewa dikuburkan kalau meninggal kalau mau keluarga Taman Makam Pahlawan. Taman Pahlawan Kalibata ya kan. Tapi bisa juga kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya kan? Kayak Buya Syafi'i kemarin dia juga penerima Bintang Mahaputra Utama. Tapi dia tetap di Jogja. Dia memilih di Jogja di pemakaman Husnul Khatimah itu. Tapi Cak Nur memilih di Kalibata ya kan. Iya. Pak Habibie juga begitu, Ibu Ainun juga begitu. Terus itu ya penghargaan pertama. Kemudian itu dari pemerintah. Penghargaan yang kedua ya dari masyarakat ya. Misalnya penghargaan dari Ahmad Bakri Award ya. Itu juga banyak uangnya itu. Kalau saya nggak salah waktu itu penghargaan itu saya dianugerahi penghargaan dalam bidang
bidang sosiologi ya kan. Walaupun saya bidangnya sejarah, tapi mendapat penghargaan itu dalam bidang sosiologi. Waktu itu hadiahnya 200 juta ya, rupiah. Besar itu besar. Waktu itu. Iya. Habis itu pernah juga sebelumnya itu, saya lupa, Asia Foundation Award. Oke. Itu dalam rangka 50 tahun di Asia Foundation. Itu juga punya hadiah $30.000 ya kan. Oke. Waktu itu $1 itu 10.000, jadi banyak itu. Banyak. Nah, terus? Kemudian Ahmad Bakri tadi udah, kemudian ini LIPI. LIPI, penghargaan dari LIPI itu juga punya uang juga 150 juta. LIPI. Sarwono Award namanya, LIPI Award ya. Nah, kemudian itu udah berapa macam itu kan. Kemudian Kompas. Cendekiawan berdedikasi Kompas. Itu juga ada hadiah Kompas uangnya, Group ya kan. Wah, itu. Kemudian dari luar negeri itu mulai dengan penghargaan dari Kemlu Jepang ya kan. Penghargaan Kemlu. Ya, penghargaan gara-gara itu ya, 4 poin itu. Iya, mungkin. Kan? Tapi saya juga dapat penghargaan dari Jepang yang ada uangnya 30.000 juga, yaitu Fukuoka Prize. 30.000 yen. Ya, Fukuoka Prize. Dan kemudian ya dari Inggris itu, dari Ratu Elizabeth. Yang Sir itu panggilan. Ya, jadi apa namanya, CBE, Commander of the Most Excellent Order of British Empire. Nah, satu waktu saya diundang itu bicara di Parlemen Inggris. Parlemen Inggris itu kan bicameral. Ya. Ada House of Lords, ada upper house, ada lower house. Jadi saya dipanggil di situ, Sir Profesor Azra, ya kan, dia bilang jadi, begitu. Udah setara dengan Sir Alex Ferguson. Iya. Ya kan? Iya, jadi saya sendiri nggak pernah pakai gelar Sir. Ya, maksudnya kalau bisa saja ada orang bilang narsis ya. Saya nggak pakai itu. Tapi di House of Lords di Inggris itu, di London, dia manggil saya Sir. Iya. Jadi kalau misalkan nih masuk ke Inggris, itu tetap pakai visa, ya nggak tetap bisa. Visa. Cuman orang tahu bahwa ini Sir. Iya, pasti tahu itu mah. Treatmentnya kalau saya kasih kartu nama saya, kalau di paspor kan nggak kelihatan, nggak boleh pakai gelar. Di paspor kan nama aja. Nggak boleh pakai paspor. Tapi langsung itu imigrasi itu langsung sikapnya lain gitu. Iya, kalau dia lihat ada CBE-nya pastilah, karena CBE itu tinggi loh. Iya. Saya itu CBE itu satu-satunya orang non Commonwealth. Jadi di luar negara persemakmuran di luar jajahan-jajahan Inggris. Indonesia pakai non persemakmuran. Yang persemakmuran aja juga belum. Kayak Malaysia itu persemakmuran, Singapura persemakmuran kan. Nggak ada yang setahu saya yang punya gelar CBE itu nggak ada. Atau Brunei itu kan bekas jajahan Inggris, persemakmuran. Belum tuh ya? Belum. Kalau India ada, ya kan. Misalnya Muhammad Iqbal, ya kan, itu ketika diberikan gelar CBE itu menurut atau diberitahu bahwa ya, pertimbangannya jadi, apa? Pertama saya ditanya sama Dubes Inggris di sini, ya kan. Ini ada katanya rencana nih dari Ratu mau mengasih penghargaan CBE katanya. Saya bilang apa itu CBE? Commander of British Empire, waktu itu singkatnya dibilang begitu. Ya kalau pastilah penghargaan dari Ratu, masa saya nggak mau menerima? Enggak, kita perlu konfirmasi Anda mau menerima atau tidak, kan nggak enak katanya. Kalau udah diberi terus tiba-tiba Anda menolak. Tiba-tiba dia ngumumin di sini saya tidak menerima. Wah, itu mempermalukan Ratu. Ya, mempermalukan Ratu. Saya bilang pastilah gitu kan. Saya terima Pak Dubes tuh. Oke, kalau gitu kita sampaikan ke London segera bahwa Anda menerima gitu kan. Nah, setelah ngomong dengan Dubes itu saya cek di internet apa itu maksudnya CBE, ya kan. Ternyata itu CBE itu gelar kerajaan, ya, gelar kebangsawanan, singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of British Empire. Itu di atas dari OBE. OBE itu officer. Jadi orang kayak David Beckham misalnya, pemain sepak bola yang terkenal itu, dia OBE. Jadi dia tapi Sir juga? Enggak. Bukan ya? Jadi apa, dia itu anak buah saya dalam tanda kutip ya. Saya kan kalau di mata Ratu lah. Iya, kalau Commander kan Panglima. Nah, jadi saya Panglimanya David Beckham gitu, kira-kira begitu. Oke. Jadi
putra saya yang kebetulan juga lihat internet, oh ayah ini komandannya David Beckham katanya. ada aja. Oke, itu ceritanya deh. Oke, terakhir setelah dari Jepang itu tahun 2017 kemarin saya dapat penghargaan lagi dari Jepang. Penghargaan tertinggi itu dari Jepang namanya. Beda nih dengan Fukuoka tadi bukan? Lain lagi. Kalau Fukuoka kan wali kota, kotanya Fukuoka. Kalau ini dari Kaisar Akihito sama Perdana Menteri Shinzo Abe. Nama penghargaannya itu the Order of the Rising Sun. Jadi apa itu? Anaknya matahari. Ya, penghargaan dari matahari terbit, ya kan. Jepang kan matahari terbit. Gold and silver class. Jadi itu gold and silver class. Saya itu gold dan silver. Hadiahnya ada juga. Itu nggak ada uangnya. sama dengan Mahaputra nggak ada juga. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kan itu apresiasi. Oh iya, itu artinya itu tinggi sekali itu. Berarti dari semua bintang-bintang itu kan terasa bahwa hidupnya Kak Edi ya bermanfaat lah. Iya. Jadi gini, memberikan manfaat. Maksud saya tadi, ada orang Indonesia yang punya bintang Mahaputra Utama, ada teman-teman saya juga ada. Misalnya Cak Nur, dapat bintang Mahaputra, tapi kan nggak dapat apa namanya CBI kan nggak punya. Nggak punya. Atau apalagi Order of Rising Sun. Artinya atau Profesor Din Samsudin itu dia dapat juga penghargaan dari Jepang sama dengan saya, tapi dia nggak bintang Mahaputra Utamanya nggak belum punya, ya kan? Belum Ya kan sampai sekarang. Atau yang dari Inggris juga nggak ada. Ya sampai 2024 Profesor Din ya belum dapat lah. Atau dari nggak tahu kalau setelah 2024 dari Kompas misalnya. Ya kan? Oke. Gitu ya. Nah, itulah yang apa sehingga kemudian ada kawan kita satu waktu nelpon saya, dia mantan ketua MK, dia bilang ke saya, dia manggil saya, katanya Anda melulu ini yang dapat penghargaan, ada duitnya lagi katanya. Saya dong diusulin sekali-kali juga. Guyonannya gitu. Guyonannya begitu. Waduh, Pak Ketua, saya bilang, saya manggil dia Pak Ketua, gak bisa saya mengusul. Oke. Terakhir Kak Edi, kan obrolan kita itu dengan maksud supaya menjadi pembelajaran ke kawan baik semua penonton dan apa namanya yang muda-muda, inspiring lah. Jadi maksudnya itu. Nah, pertanyaan terakhir, setelah menengok perjalanan hidup, ya kan, kesimpulannya sama apa saran buat anak muda? Ya, saran buat anak muda bekerja keras, konsisten. Kalau bahasa Islamnya itu istiqomah, ya kan, tidak selalu berjuang persisten gitu ya. Perseverance itu tidak pernah kenal menyerah, ya kan. Apalagi ya berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, ya kan. Pokoknya ya jangan berpikir jalan pintas, ya kan. Misalnya jalan pintas apa mendapat jabatan, jalan pintas mendapat kekayaan. Saya kira jalan pintas tuh jangan nyogok, jangan dengan memfitnah orang. Iya, jadi ikuti aja, berjuang yang sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan bisa berhasil, sukses deh. Ya, itu aja kuncinya, nggak ada yang lain ya. Dan memang betul bahwa pintar saja nggak cukup, ya kan. Saya tadi udah cerita, saya itu straight A student ya, tapi tidak semua straight A student kan yang dapat. Misalnya kalau dipercaya jadi rektor, apakah dia berhasil? Nggak juga. Ya, banyak lah yang hebat-hebat kawan-kawan saya ya, jadi rektor di mana-mana, bukan hanya di banyak tempat lah, tapi juga nggak berhasil jadi rektornya, begitu-begitu aja gitu kan. Jadi banyak supaya sukses dalam kehidupan itu, selain tadi yang pertama kerja keras dan sebagainya, kemudian juga harus mungkin smart ya, pinter ya kan, perseptif, tapi juga harus gigih, punya keberanian gitu kan. Kalau cuma pinter nggak berani misalnya, berani itu mengambil prakarsa, misalnya berani ngambil inisiatif ya kan, berani ngomong, minta ya sama orang gitu. Nah itu, jadi itu berani mengancam rektor dan dubes. Iya itu contohnya ya kan. Oke. Kak Edi, terima kasih. Ini obrolan yang sangat luar biasa, bermanfaat, banyak angle yang belum terungkap di publik dari kisah perjalanan. Kak Edi, yang penting
Kak Edi sehat untuk mengawal terus kita anak-anak muda. Amin ya Rabbil Alamin. Kemudian bermanfaat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu Kak Edi. Terima kasih kesempatannya ini. Adinda Nur Iswan dengan channel. Agak mendesak dulu waktu kita ke Ottawa, beliau ini yang menemani menyetiri, kemudian juga ngajak minum kopi, ngobrol dengan almarhum Dubes Bang Eki Sahrudin. Nah ini nih, jadi udah lama sekali, long time ago, tapi alhamdulillah kita ketemu jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih kawan baik semua, jangan lupa subscribe channel. Sekali lagi terima kasih Kak Edi. Yuk. Mudah-mudahan channel dan obrolan ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.